man amma ba'du la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiban. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa qulum fitarain. Yang saya hormati segenap saudara-saudara saya, teman-teman saya yang setia yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa diberi tarbiyah kalian Allah, diberikan kesempurnaan berbagai hal sehingga kita ditakdir untuk bisa bertemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita satu, Allah menitipkan ma'rifah kepada kita, Allah membuka mata hati kita kepada kita. Tujuannya tidak mulu-mulu agar supaya kita ini benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang sidqu fil ubudiyah dan qiyamu fi huquqir rububiyah. Kita bisa menjadi seorang hamba Allah ingkang temenan, yang bisa ngawula dengan senantiasa mengedepankan etika penghambaan dan bisa memberikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap jalan ubudiyah yang telah kita lakukan. Amin Allahumma. Alhamdulillah, pada malam hari ini kegiatan kita dua. Kalau tadi itu sebelum Rotibul Hajat kita ada semacam diskusi bulanan yang disampaikan oleh kawan-kawan Kokas, komunitas kajian Selasanan. Bedanya itu ke ranah pemikiran keislaman, karena tadi yang dikaji karya daripada siapa tadi itu, Syekh Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid ya, dengan kitabnya Al-Ihya Jauharul Islam fi Hayatil Muslimin. Dan tadi sudah selesai kita laksanakan. Dengan bantuan Allah terlaksana dengan baik. Kita bisa melaksanakan dengan baik meskipun ada sedikit gangguan IT ya, teknis surone gak metu. Jadi terpaksa kemudian kita tadi itu melakukan rotib awalan, melaksanakan rotib awalan ya, dengan beberapa manusia dan beribu-ribu jin dengan semangat ahli badar, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin yakinnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin ada beberapa ratus teman kita yang tertinggal untuk Selasa malam hari ini. Tidak mengurangi kesempurnaan, kita tetap bergabung untuk melakukan kajian kita, yaitu kajian daripada Syekh Ibnu Athaillah Syakandari Qaddasahu Sirah radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif, beliau ngendikan, ma aradat himmatus salik antaqifa anhu ma kusifalha illa wa nadathu hawatiful haqiqati alladzi tatlubu amamaka wala tafarrajat dawahirul mukawwanat illa wa nadatka aqaiqaha innama nahnu fitnatun fala takfur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling kita idam-idamkan adalah pada kehidupan kita yang sesaat di dunia ini, itu kita senantiasa bisa memposisikan
diri sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengedepankan sisi-sisi moralitas daripada ubudiyah. Ubudiyah itu adalah jalinan ngawulane kula ambek sampean ning Gusti Allah. Sehingga dalam kehidupan kita yang sesaat di dunia yang fana ini, kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap irodah, terhadap kehendak-kehendak dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dipilihkan oleh Allah untuk kita jalani dalam kehidupan di dunia. Itu sudah merupakan capaian yang sangat tertinggi. Wong iso ngawula kanthi ngawula sak temenan, lek basane wong biyen iku iso njungkung, iso ngawula kanthi temenan marang Gusti Allah, itu merupakan satu rizki yang paripurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Ini yang kita cari. Jadi kita nggak mulu-mulu. Sehingga orang tua dulu dengan kearifan lokal yang dimilikinya itu ngimutaken kepada kita, mengingatkan kepada kita, hidup ini mung sak dermo nglakoni. Artinya hidup ini adalah tidak pernah terlepas daripada fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas yang indah dari Allah Subhanahu wa taala itu secara syariat, karena orang tersebut beramal dengan baik, melakukan satu dedikasi, jalan persembahan atau dharma kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara syariat. Tapi cara hakikat, wong mlebu swargane Gusti Allah itu semata-mata rahmat lan fadhole Gusti. Maka hidup ini harus kita hamparkan dengan dua sisi. Satu sisi kita harus bersyariat, satu sisi harus berhakikat dalam segala hal. Boleh rezeki yo kadu didelok karo kacamata syariat ambek hakikat, golek jodoh yo kadu diteropong karo kacamata syariat dan hakikat, didik anak juga dengan syariat dan hakikat. Contohnya lan didik anak ya dididik dikai jeneng sing apik, karena jeneng itu adalah doa. Nama adalah doa prasasti terindah yang dititipkan orang tua kepada sang anak. Kemudian tidak berhenti di situ, yang paling penting adalah bagaimana kita ini mengembalakan seorang anak dengan rezeki yang halal atau thayyibah. Ini sing penting iki. Lebar bahasan ndek anak kabeh iso. Tapi lek wis mari ngono babakane ya apa sekirane iku makani anak bojo pasangan hidup kita dengan yang halal dan thayyibah, ini adalah merupakan jihad terbesar kita sebagai seorang manusia di hadapan Allah. Jadi jihad terbesar itu aja kemudian bom bunuh diri, meledakkan gereja, bukan. Itu hawa nafsu. Dan tidak ada ajaran dalam agama itu seperti itu, enggak ada. Sehingga kemudian kemarin tuh di Jalan Sarinah kan ada peledakan-peledakan seperti itu di Jakarta. Kemudian mengaku atas nama mati di jalan Allah, padahal salah. Itu mati di Jalan Sarinah. Ya kan, di Jalan Sarinah ada gereja, Sarinah Tamrin Jakarta itu ada ya, teroris yang meninggal. Dia mengatakan alhamdulillah saya syahid mati di jalan Allah. Padahal yang betul dia itu mati tergeletak dengan penuh darah dan luka-luka, mati di jalan Sarinah.
Jihad terbesar sekali lagi adalah bagaimana menghadirkan rezeki yang halal thayyibah untuk menjadi asupan orang-orang yang kita cintai agar kehidupan, agar mati dan masa depan bersama Allah orang-orang yang kita cintai ini benar-benar terwujud. Masa depannya sampai ini kan karo Gusti Allah, bukan dengan siapa-siapa. Rubah masa depan mungkin kuburan. Kapling itu kurang meter itu. Nah, tapi masa depan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting. Karena hari ini banyak orang itu menjadi pasukan berani mati, tapi tidak berani menjadi pasukan berani hidup. Dilue dan sebagainya. Makanya apapun saja itu dengan kacamata syariat, kacamata hakikat. Iki ikhtiar, DP anak ya ikhtiar, dititikno ning DPD, dititikno ning Madin, di pondokno, di sekolahno, itu ikhtiar memberikan anak pendidikan. Tetapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah, karena yang kemudian memberikan ilmu lewat jalur endi, ketemune modele kaya apa, ini kan fadl saka Gusti Allah. Bukan setelah mertala arek digomlo kiai, mun dadi kiai enggak iso. Mas Rofi iso kuwe gomlo Gus Mujib. Tapi dadi syekh. Dukure Gus Mujib, lah Gus Mujib masih Gus iki syekh. Jadi itu penting kacamata syariat, karena orang bersyariat tanpa hakikat. Ya, orang bersyariat tanpa hakikat terjadi satu kesombongan. Ini amali rumangsane amali wae syariat tanpa hakikat menafikan Allah. Sebenarnya ya ateis juga ini, membunuh pelan-pelan Tuhan. Kayak kota itu, pelan-pelan saja. Enggak kerasa syariat tanpa hakikat. Sehingga kemudian pernah terjadi pada zamannya Syabdul Qadir Jilani, ada seorang ulama, seorang tokoh yang kemudian itu karena seluruh hamparan hidupnya ia dikasihkan kepada Allah untuk ibadah, mari ngono njaluk ganti. Saya sudah 70 tahun barteran Gusti Allah. 70 tahun saya ibadah poso, sembahyang kuning terus di bagian kuning swarga. Dijawab pada Gusti Allah, saestu lek sampean ganteni tak iso kedip bendino. Kan nutup, amal ibadah ini gak tutup. Mulane ojo pola-pola Gusti Allah ku ditarget. Aku wis ngene pangeran. Oh Jawa kan ngomongin pangeran. Aku wis ngene. Terus ini bagianku. Itu berarti kan barter sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita terjadi. Aku sedungu, aku semujadah, aku sembahyang kok nasibku itu gini-gini. Lali kehidupan itu juga harus dipandang dari sisi hakikat. Sering lali gitu Mas ya, sering lali. Aku sempat gawe nemen, tapi kok nggak jebol-jebol rezeki ini. Aku usaha toto administrasi sudah saya kerjakan, tapi berarti kan belum dikasih. Ada skenario Allah yang disembunyikan, tapi nggak oleh juga sebaliknya. Ono uang uripeku dengan kacamata hakikat tok. Wis gak apa-apa, gak usah sholat, gak usah sembarang kali, kalau mlebu neraka lah, mlebu swarga lah, mlebu swarga. Dobel temenan wong ngene. Gak boleh. Ini zindik. Orang yang bertasawuf, berthariqah tanpa syariat, hanya memandang hidup dengan kacamata hakikat tanpa syariat, zindik dia itu. Ya padha ibaratnya ngantuk aku gano kopi, merono gade ombe kopine. Sama kan, tetap nggak memberikan efek. Masalah cilok ngene iku gak dipangan ya gak kerasa pedes e. Karena tulisannya pedes toh. Ana rokok berarti keempat. Jadi rokok ya gak iso rasakno. Ini penting, makanya dimensi syariat dan dimensi hakikat ini harus kita betul-betul menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita ini Solo, orang yang Solo itu namanya salik. Orang itu harus menempuh perjalanan rohani. Bahkan dikatakan yang pertama kali kewajiban seorang manusia
di dalam beribadah itu adalah dia itu harus suluk salik marang Gusti Allah. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, ma'arodat, orang arepaken, tidak mengkehendaki. Himmatus salik, himmanya seorang yang menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, anta kaifa indama kusifalahu, yaitu tidak berhenti ketika ia mendapatkan sesuatu yang terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, orang yang salik orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyak di tengah perjalanannya itu pasti akan dibuka keberhasilan dibuka dengan mampu menyaksikan panorama yang indah dalam perjalanan rohaninya. Itu mesti ibaratnya sampeyan ning Bali budal teko Pandaan, wis tetok Pasuruan ngono tok lho, sudah banyak pemandangan yang indah. Banyak ning Probolinggo akeh, terus mari ngono ning Nguling tutup Banyuwangi tambah wakil pengen banyak. Lah sifatnya seorang yang salik itu tidak pernah menghentikan perjalanan di tengah-tengah karena untuk menikmati keindahan-keindahan yang tersaji, tetapi itu harus terus di hadapan Allah Subhanahu. Asli ini sampean lek wis melu toriko, lek sampean ya wis termasuk ngajikan seperti ini, termasuk menautkan hati, menempuh wirid atau apa istiqomah itu di tengah perjalanan. Terlebih bagi orang-orang yang menempuh suluk, di tengah perjalanan ku mesti diwe keindahan. Banyak hal yang berubah dalam kehidupannya, siji omongane nanti. Terus ngomong kretek tok teko. Itu pasti itu. Kretek tok lho. Kepikir cara muni kepingin kep ngene tok ya. Dadi enggak kepingin kep. Teko. Mari ngono dungane ijabah. Dia tuh diberikan keistimewaan terbuka, rahasia-rahasia ketuhanan, rahasia-rahasia ilahiyah, mandi, kemudian dia punya status sosial dengan masyarakat yang tinggi. Karena apa? Terpandang kemudian dia, wah dia itu jadi tokoh rohani, gerakan rohani. Akhirnya njaluk suwuk. Karena apa? Terkenal ijabah. Iso ngerti rahasiane makhluk Gusti apa, kayu-kayu ngerti iki fungsine kayu stigi ku apa, kaya apa iki kayu serut apa. Iki kok lek gawe ngene ngerti kan? Kenapa? Karena menceritakan kepada dirinya, dia itu mampu bercakap-cakap dengan semua, dengan daun-daunan, dengan apa saja semua itu. Pasti akan diberi keistimewaan seperti itu. Nah, iku minangka dadi penggoda yang menggoda kita itu untuk berhenti di tengah jalan. Itu mesti. Dan saya sering mengalami seperti itu. Kira-kira mandek ning kene apa terus. Tapi apa enak mandek ning ngono? Apa enak? Kenapa? Akhirnya beritanya ganti, aku tak tambahi, tak waca ben-ben Sayyidul Istighfar dan kok cek tambah padang, tambah titis, tambah apa? Terawangan itu tambah jos, iso narik. Kan berhenti di situ. Ya dikei tapi berhenti di situ. Itu pasti. Saya pastikan lagi itu pasti terjadi bagi orang yang sudah kemudian bismillah melakukan jalannya Gusti Allah di tengah perjalanan itu mesti kebuka. Coba itu kebuka. Berarti ini Malang itu toh Sukorejo kayak Marangala ya. Lho terus mari ngono krenteke himai sampeyan niku madhep iku apa meneruskan perjalanan. Contohnya kayak omah. Contohnya kayak omah iki yo. Gawe omah kretek gawe omah. Durung dadi
Durung dadi tapi wis dinggeni, artinya kan sudah nyaman. Durung dadi. Lek tomo wis mari dadi ya. Mambang wis mari dadi ya. Dadi macan dadi opo gak paham. Ya. Durung dadi. Terus maru dinggeni kan ya wis enak iso istirahat. Masih mek botone durung pelurang kan bine kan ya seperti kayak fusi lupa kan sudah terjadi. Diterus nopo enggak kadang-kadang kan wis marem. Akhirnya wis marem marino gak tertarik golek dhuwit maneh. Gak tertarik gak golek dhuwit maneh gawe nerusno. Wis ngene lah wis cukup. Padahal wong mlakukan dalane Gusti Allah. Aku itu wis dungane wis mandi. Pikiranku wis tembus, rezeki teko dhewe. Terus apa maneh sing tak goleki? Mati. Ya kan? Nah, makanya orang-orang yang salik itu godaan pertama di tengah perjalanannya adalah ia mampu melihat panorama keindahan yang diberikan oleh Allah tentang hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam dirinya. Baca paring lakoni marono. Paham ya, Bu? Sering terjadi tuh. Sering terjadi bagi seorang salik. Akhirnya ya wis balik nang ilmu perdukunannya. Balik nang tukang pijet maneh. Wis mijet ae aku wis. Soale saya ketamune akeh kedayo. Marono kok berwiritan-wiritane apa cek dayo ya tambah terus. Ditambah akeh. Ini sering terjadi dan berhati-hatilah kalau seperti itu, kuatkan tekad untuk melanjutkan perjalanan karena di sini dikatakan ma'aradat himmatus salik antakifa indama kusifalaha. Seorang salik tidak akan berhenti di tengah perjalanannya kepada Allah ketika Allah mulai membuka hal-hal yang indah dalam dirinya. Illa wanadathu hawatiful haqiqati alladzi tatlubu amamaka. Kalau sudah seperti itu, dengarkan kata hati kita. Kata hati kita ini kalau bening, karena mungkin masih seperti embun misalnya. Embun di pematang hawa itu kan anu kan ya kena kayak tombol. Kan si rijik hati lah si rijik itu bisa buat bercermin. Makanya Nabi Muhammad mengatakan istafti qalbak. Jaluo nasihat marang hatimu. Lek atine sampean jujur pasti akan mengatakan seperti ini. Ojo mandek ya, jangan berhenti. Jangan berhenti. Hawatiful haqiqah. Khawatir, jadi ada suara tanpa rupa. Kadang-kadang kita akan meditasi, merenung, kita berdialog dengan jiwa kita, menyelam itu kan kadang-kadang kan ada suara tanpa rupa tuntut. Suara tanpa rupa memang sering kita. Ya kayak Arya Kamandanu ya. Arya Kamandanu ketika mencari pedang naga puspa yang diambil oleh Potong Bajul dan sebagainya, kan dia kan menemui temannya gurunya Ranubaya. Kemudian berdiskusi Busasi seperti apa, ternyata harus mengambil Bugandring, sehingga kemudian Bugandring ini membunuh Potong Bajil dan sebagainya. Kan dialog ke dalam jiwa. Karena apa? Pesannya Ranubaya nang apa itu nang bojone mesine pendekar lo kan, aku titipkan pedang ini kepadamu dan tolong jaga jangan sampai pedang ini jatuh ke pendekar yang berwatak jahat. Kan ngono lek ning Jariwala Radio. Tapi betul itu, termasuk tasawuf. Lek tasawuf, toriko, dzikir, ahli dzikir. Katakanlah dia itu ngamalke yang namanya hizb nasor. Kok seseorang itu berwatak jahat, digawe nyantet. Yasin Fadilah, digawe ngantem uang. Berarti pedang mangel. Artinya kalau dalam kecenderungan diri kita ini ada watak-watak jahat, meskipun amalia yang kita lakukan itu putih, output keluar daripada itu jadi sesuatu yang blacklist, ya, yang black, yang gelap. Blacklist itu seperti itu. Makanya
Kita ini kalau senantiasa menyapu hati kita akan memberikan bimbingan, jangan berhentilah. Karena apa? Apa yang kamu cari itu tatlubu amamaka, ada di depanmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh marem misale, ya, tidak boleh marem misale aku tak golek marifat. Golek marifat itu gak oleh. Karena marifat nggak berhenti. Pemane golek karomah. Lan karomah sakti ya nih. Ya dong ya. Ono kucing ngocol aja diutak. Dalam pengertian ya mencari karomah ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kan dililahno. Pemane lah sampean kan wis sudah lama mengamalkan ono hutam dan sebagainya kan ya nggak usah dibuang juga nggak apa-apa. Nggak usah dibuang, tapi kan digunakan untuk menolong orang-orang yang betul-betul membutuhkan dengan ikhlas. Dulu kan ada itu santrinya Mbak Yai Majid. Wis sepi, wis kondang kaloko-loko kan, wis jaduk gak karu-karuan. Melotoriko marono pripun yai kula gua ojo gua. Engko kenek gawe manfaatno, bae ta ana wong njaluk tulung ning awakmu, gawe murid-murid kuwi berjuang. Makane lek wis dibuka ning Gusti Allah, ingatlah sir wajidda fisyairi ya. Bukan anak baca Fahri bukan. Sir dalam teruslah berjalan meskipun kau tertatih-tatih teruslah berjalan wajidda dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La takif, jangan sampai berhenti karena apa yang kau cari itu masih ada di depanmu. Si ono ngarepmu sapa lho Gusti? Makane wong alutoriko iku mahat atine ilahi anta maksudi waridoka. Ngoten nggih. Ilahi anta maksudi sampean panjenengan Gusti Allah sing tak sejo, sing tak goleki. Jadi bukan apa-apa. Bahkan terhadap marifat pun tidak. Dan saya sering tertipu, ben si awal-awal sering melok solo ngono. Golek apa cak? Aku tak cek atuku cek iso padang dibukane Gusti Allah cek iso marifat. Marifat kok digoleki. Tapi padahal wis walus lho iki lho. Wis gak golek liyo-liyo ning golek marifat. Kepengin kita kan tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Walus Mas. Mulane iki dolane wong halusan. Ini itu adalah celah-celah yang sering kita perhatikan. Makanya mari kita ini memandang dimensi hidup dan kehidupan oke dengan sisi syariat, tapi jangan lupa menyertakan kacamata syariatan tok. Nggak ada sombong. Hakikatan tok. Yuk kosong jebol Pak. Karu-karuan. Jatah buat karu-karuan guys. Ngeremeno syariat. Lapo sembayang. Tawas jungkel sama dasi pencet tetep pire awakmu lebihan. Kon sembayang kuwi ya, ini salah sopo yo. Susah. Kan banyak kesalahan. Awakmu masih sembayang lek wae mlebu neraka lapo sembayang. Terus pegel. Itu pandangan orang yang berhakikat tanpa syariat itu dikecam itu enggak boleh. Gak boleh bener khairi wa syarihi minallah, tapi kan bukan itu tujuannya. Makanya kita itu tasfiyatul qalbi, membersihkan hati. Karena apa? Hatilah yang menjadi cermin yang akan mengingatkan kita, ojo mandek, teruslah berjalan, bersungguh-sungguhlah dalam apa? Di dalam istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya lanjutkan. Wala tabarrajat ya dawahirul mukawwanati illa apa itu illa haqaiqiha in nama nahnu fitnatun fala takfur ya. Jadi kita akan senantiasa diingatkan jika kemudian dalam kehidupan kita ini
sesuatu yang indah dalam kehidupan menampakkan diri dan memperkenalkan kepada kita, maka tataplah yang namanya dimensi batiniah. Sesuatu yang indah di dunia secara permukaan ini datang kepada kita, maka hendaknya kita ini menatap dimensi batin daripada kehidupan tersebut. Dimensi lahiriah, ya kumang kita itu diberikan ahwal, diberikan makom, diberikan sir rahasia, diberikan kita itu mampu foto, menembus dimensi ketuhanan, masuk ke alam-alam malakut, jabat dan sebagainya. Kita diberikan karomah-karomah, bisa saipi angin misalnya, duwe lembu sekilan, terus apa mana, iso sak kedipan untuk Mekah, banyak hal, melipat waktu, melipat jalan, mampu ke roro waktu dan sebagainya. Itu kan karena lihatlah, jangan pernah lihat hal yang lahiriah seperti itu, lihatlah dimensi batin daripada keadaan tersebut, sehingga kita ini tidak terjebak kemudian berhenti di tengah jalan. Karena apa? Tertipu, hurur, kita anggap itu tujuan, tetapi itu adalah satu keadaan tengah-tengah perjalanan yang terhampar, yang tersaji kepada kita sebelum kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane lah wong wis mlaku ning dalane Gusti Allah pinter cerita, pinter dongeng, kayak pengalaman-pengalaman. Ya padha wis sampean Tommy mari teko kembali wis cerita, oh tibake ning Pasuruan sebelah kono iki gratis nguling lu akeh peternak bebek. Bebek sing siete sing pilihan. Kan saya cerita, soalnya apa, karena dia tuh perjalanan menuju sana. Terus kalau ning Probolinggo arah sebelah kene iki ning Mayangan kene ana tape, sadurunge ngono mengko sadurunge nang Gili Ketapang, Mandapon kan bisa bercerita karena melambai sana. Loh, kadang-kadang kan ceritanya kan menarik. Wong merungono akhirnya artinya nang kono, akhirnya kemudian menganggap dia itu begini, akhirnya marono wis kalale aku wis dianggap wong punya kelebihan terus apa nang kono itu tujuan lah nang iki to, wis aku wis hasil maksudnya. Rezekiku wis lancar, ya tidak seperti itu. Makanya bagi kita selalu diingatkan, hati-hatilah dengan jati diri sebagai seorang penempuh. Karena orang yang menempuh di jalan Allah itu tidak pernah berhenti di tengah jalan. Di tengah jalan selain ilahi anta maksudi waditoka maghribi. Gusti Allah tok di sampeyan golek wis Gusti Allah kenek. Dunya saisine makmuman lillah. Enggak usah dicari. Enggak usah dicari. Asli, tapi yo kadang-kadang ya memang yo dikai ujian lah. Dikai ujian. Mulane kaya iki man. Lek sampean diteko nang kono ku apa sampean wadang pikiran tulitis pakai tembus golek nomere nang sampean kabeh. Ono ulo, norbiro dan sebagainya. Ulo jengking di tafsiri opo, terus ono ulo terus. Akhirnya man iki ngene. Inamana aku pindatun malah takbur. Ngene ku dadi ujian gare sampean ingkar ning Gusti Allah. Gare ato. Topo ngare. Yo kadang-kadang ujiannya juga wedok. Kan ada itu Resi Waisrawa. Resi Waisrawa iki resi sing paling tecar ning dunia wayang itu. Sing iso menerjemahkan ilmu sastra jendra ya ning Pakawati Diyu iku ya iki. Akhirnya Dewi Sukesi itu tertarik. Karena apa? Dewi Sinta. Bukan, Dewi Sukesi. Dewi Sukesi itu tertarik karena pengen mengetahui ilmu rahasia. Ya iki lho perjalanan rohani. Anku sifalah tadi lho, banyak hal alam aku pengen ngerti. Lah ilmu itu ya ilmu wingit. Lah diwecang sembarangan wong. Kodoknya dadi wong. Iya serius. Akhirnya wis ngene kita berbicara, berdiskusi berdua-duaan. Artinya biar jalan akhirnya di sebuah gunung. Tapi akhirnya kan keplecok. Indah aku syifa.
Sing singkap ku dudu ilmu rahasia, aku pun singkap. Indah mah kusipa, indah ing dalam ma barang kusipa kan singkap, pun kusipa kaya to ngiler sih. Persis juga manusia kan ya. Wah, nek kena coba padang juga ini. Di gereja-gereja kemarin kan banyak terjadi seperti itu ya. Gereja malah bahaya, soalnya kan nggak boleh rapi. Mau lanang kalau rapi, dia nafsu. Masih wedok ya ngono. Kalau rapi, dia nafsu padha wae. Iki ngene Dewi Sukesi akhirnya mecah. Pertama mecah ilmu sastra jendro. Resi Waisrowo. Akhirnya mari ngono ya numpahi Dewi Sukesi. Akhirnya terjadi bencana. Ya kemana? Karena di tengah perjalanan itu ada kendang-kendang sehingga dia itu gagallah dia itu mencipak tabir makrifat yang tertinggi kepada Allah kalau bahasa sekarang salik, sehingga kemudian dari rahim Dewi Sukesi ini lahirnya Rahwono. Area Rahwono kan bencana dari sini. Ya podo ambil makrifat, ilmu hakikatan. Kalau sang salik itu tidak berwatak jahat, akan menjadi seorang suri tauladan yang baik, Arya Kamandhana. Tapi lek pedang iki jatuh kepada pendekar yang berwatak jahat, tasawuf dipelajari orang yang hatinya tidak jujur, dia kan jadi komoditi juga. Marun ngadain seminar 10 menit bisa makrifat area Clara. Hotel ya. Itu kan sudah dijual, jadi kapital ya, sudah banyak kan gitu. Aku iso ndelok pangeran. Kan banyak ini kayaknya. Makanya orang itu kalau nggak jujur seperti apa yang tercermin di sini, ya akan jadi kasihnya Dewi Sukesi sama Resi Waisrowo. Tujuannya apa? Bahas pangeran, bahas makrifat, bahas usul yang Gusti Allah. Akhirnya tengah jalan indah makusifah kupune tersingkap. Nafsunya melebu. Makanya berhati-hati ya, lanang wedok ya hati-hatilah. Kondangan cecetan pertama kali kan benih sebut cecetan terus kan nanti akhirnya yo jenenge setan lah. Setan wong sing istiqomah setan niku. Sampe lek kepengin berhasil kadung nyentuh setan. Setan gak tau putus asa, padahal dia singgane ning neraka kan. Semangat terus, gak peduli mlebu neraka, sing penting kan aku golek kanca akeh-akeh kan. Gak udah suwopo gak kenal mati, malah lek kepengin hasil yo nira setan. Semua apa digodho. Kono ingin iki orang min malah kepengin jodoh, setan min orang jeneng. Apa digodho wong. Ente berdoa. Jadi nek ya tersingkap akhirnya apa terjadilah perselingkuhan agama dengan hawa nafsu, tipis akhirnya lahirnya Rahwono, sehingga kemudian ada simbol Angkara Murka. Ilmu marifat yang ngono, lek berhasil dadi wong sing mukti, wong sing mulia, tapi lek di tengah perjalanan disalahgunakan, dia akan menjadi seburuk-buruknya orang, akan menjadi ya itu menipu atas nama Tuhan dan sebagainya. Terjadilah lahir karena hawa nafsu. Saya ulangi lagi sebagai epilog, sebagai penutup khotimah. Ma'aradat himatu salik an taqifa indama kusifalah. Jadi seorang salik yang sejati, seorang santri, kalau bahasanya Hasan Nawawi itu layamilu imnatan wala iskotan. Santri itu juga atol-atole, juga adalah rumput tetangga, juga apa, artinya lurus istiqomah, fokus. Seorang salik juga itu meskipun dirangkul, dipeluk oleh beribu keindahan tentang karomah-karomah yang ada dalam dunia, ia tidak melihat itu, tetapi ia fokus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian hendaknya kita membersihkan hati kita supaya hati kita memberikan satu peringatan, janganlah berhenti tapi bersungguh-sungguhlah untuk istiqomah menapaki jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita dipeluk oleh yang namanya keramatan yang luar biasa dalam diri kita, hendaknya kita patri, kita bilang kepada diri kita innama nahnu wala takfur, ojo-ojo menunggu bagian skenario kene iki bakal diglincerno Gusti Allah sehingga menjadi orang yang semoga bermanfaat. Apa yang sedikit yang dia sampaikan sebagai pengingat kita semua, untuk doanya kami silakan kepada Mas Rofi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله في أعمالك وفي مسجدك وربنا الحمد لله وفي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان رب العلي العظيم وصلى على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي ذلك الذكر وعلى آله وصحبه وسلم وصلى على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية البلاد وشفائها والبشرى وضيائها وبلد الروح وبلادها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا نكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا من فوقنا ولا ننقذ بملك ابنتنا اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا ذا السنة إليك بالحبيب ذات حاجاتنا قريب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وربنا بسيسر الفاتحة Waalaikumsalam.